Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Arya Pramudia, NPM 1851040352. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 7 akan menjelaskan pengertian manajemen wakaf. Manajemen menurut Panji Anuraga SEME adalah istilah manajemen berhubungan dengan usaha untuk tujuan tertentu dengan jalan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia dalam organisasi dengan cara yang sebaik mungkin. Manajemen merupakan proses atau usaha yang dilakukan oleh lebih dari 2 orang untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektif dan efisien. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud nyata. Wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu waqaf, yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Maksud dari menahan adalah untuk tidak diperjualbelikan, dihadiahkan, atau diwariskan. Menurut istilah syar'i, wakaf adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan. Manajemen wakaf berdasarkan prinsip merupakan prinsip yang universal dan berlaku bagi semua golongan masyarakat di dunia dan semua negara. Prinsip ini digali dari Al-Quran dan hadis. Dalam teori manajemen Islam memberi injeksi moral dalam manajemen, yaitu mengatur bagaimana seharusnya individu berperilaku, baik dalam organisasi maupun dalam masyarakat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Renanda. Selanjutnya, manajemen wakaf di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di wilayah benua Asia bagian tenggara. Walaupun jaraknya cukup jauh dari pusat peradaban Islam, namun penduduknya mayoritas beragama Islam. Hal ini sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Ada beberapa teori mengenai masuknya Islam ke wilayah ini. Teori terakhir yang berkembang berpendapat bahwa Islam datang ke wilayah Nusantara ini sudah ada sejak zaman Khalifah Al-Rashidu. Diasumsikan praktik wakaf di Indonesia sudah ada sejak Islam menjadi kekuatan sosial politik atau sejak berdirinya Kesultanan Islam di Nusantara. Di beberapa daerah di Indonesia yang kita jumpai praktik yang menyerupai wakaf, penelitian CSRC dikenal dengan tanah pendidikan. Di Lombok dikenal adanya tanah Pareman, di Banten masih, di Baduy, di Cebo dikenal adanya Humaserang, di Minangkabau dikenal adanya tanah pusaka tinggi, di Aceh dikenal adanya tanah Weukeuh, tanah pemberian sultan untuk kepentingan umum, Meunas Masjid. Tradisi pemeliharaan Meunas di Aceh sejak dulu selalu diurus oleh Teungku Imum Meunas, ulama kecil di tiap kampung, di mana honor Teungku Imum dan biaya pemeliharaan Meunas biasanya diambil dari hasil perkebunan yang diwakafkan. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa akar pelaksanaan wakaf di Indonesia sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1991, keluar Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Disebutkan bahwa objek wakaf termasuk harta bergerak. Jumlah nasir tidak hanya 3, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam perkembangannya, masyarakat sering dirugikan akibat dari pengelolaan harta wakaf yang dilakukan secara tidak profesional dan tarik-menarik oleh berbagai kepentingan dari beberapa kalangan. Sebagaimana yang diuraikan oleh Said Agil Hussein Al-Munawar, beberapa permasalahan yang merugikan masyarakat diantaranya adalah keberadaan benda wakaf sering tidak diketahui lagi. Ahli waris wakif sering menjual kembali harta wakafnya. Ahli waris sering bersengketa terhadap harta wakaf. Harta wakaf bukan milik si wakif bergerak. Jumlah nasir tidak hanya 3, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam perkembangannya, masyarakat sering dirugikan akibat dari pengelolaan harta wakaf yang dilakukan secara tidak profesional dan tarik-menarik oleh berbagai kepentingan dari beberapa kalangan.
Sebagaimana yang diuraikan oleh Said Agil Hussein Al-Munawar, beberapa permasalahan yang merugikan masyarakat diantaranya adalah keberadaan benda wakaf sering tidak diketahui lagi. Ahli waris wakif sering menjual kembali harta wakafnya. Ahli waris sering bersengketa terhadap harta wakaf. Harta wakaf bukan milik si wakif, dan banyak harta wakaf yang belum diberdayakan atau dikelola secara maksimal, bahkan ditelantarkan. Oleh karena itu, dianggap penting dan mendesak adanya payung hukum dalam bentuk perundang-undangan yang mengatur wakaf secara khusus, karena Inpres nomor 1 tahun 1991 tidak dapat mengakomodir peraturan wakaf secara sempurna. Maka pada tahun 2004 keluarlah Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Garis besar peraturan ini berisi tujuan dan fungsi wakaf, unsur wakaf, administrasi wakaf, perubahan status harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan BWI, penyelesaian sengketa, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana, dan sanksi administrasi. Terima kasih. Baiklah, saya Nur Azizatur Rahma. Saya akan melanjutkan presentasi tentang manajemen wakaf di berbagai negara. Di negara Saudi Arabia atau Arab Saudi, perkembangan manajemen wakafnya itu dapat dikatakan sangat pesat. Nah, dilihat dari bentuknya itu ada bermacam-macam seperti hotel, tanah, apartemen, toko, kebun, dan tempat-tempat ibadah. Pemanfaatan hasil wakaf sebagian digunakan untuk perawatan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta sebagian lainnya diproduktifkan atau digunakan untuk membiayai fasilitas pendidikan dan kegiatan sosial lainnya. Arab Saudi termasuk negara yang sangat serius dalam menangani wakaf, diantaranya dengan membentuk Kementerian Haji dan Wakaf. Kementerian ini berkewajiban untuk mengembangkan dan mengarahkan wakaf sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif. Sedangkan untuk mengawal kebijakan perwakapan, pemerintah negara Arab Saudi membentuk Majelis Tinggi Wakaf, serta pemerintah kerajaan membentuk peraturan bagi Majelis Tinggi Wakaf dengan ketetapan nomor 574 tanggal 16 Rajab sesuai dengan surat keputusan kerajaan, yaitu Majelis Tinggi Wakaf mempunyai wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah-langkah dalam pengembangan wakaf berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh wakif dan manajemen wakaf yang ada di negara tersebut. Di samping itu, Majelis Tinggi Wakaf juga mempunyai beberapa wewenang, antara lain yang pertama melakukan pendataan wakaf serta menentukan cara-cara pengelolaannya. Yang kedua, menentukan langkah-langkah umum untuk menanam modal, mengembangkan dan meningkatkan harta wakaf. Lalu yang ketiga, mengetahui kondisi wakaf yang ada. Yang keempat, membelanjakan harta wakaf untuk kebijakan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif dan sesuai dengan syariat Islam. Lalu yang kelima, menetapkan anggaran tahunan demi kelangsungan wakaf dan mendistribusikan hasil pengembangan harta wakaf menurut pertimbangan-pertimbangan tertentu. Lalu yang terakhir, yaitu menggambarkan wakaf secara produktif dan mengumumkan hasil wakaf yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya. Jadi secara transparan. Dari manajemen yang profesional tersebut dapat kita lihat yaitu di sekeliling kedua masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tersebut dibangun berbagai sarana dan prasarana ekonomi dan memberikan sumbangan yang sangat berarti untuk kemajuan ekonomi Arab Saudi. Lahan yang ada di sekitar dua masjid tersebut dibangun untuk sarana dan prasarana seperti hotel, apartemen, rumah sakit, restoran, pusat-pusat perbelanjaan, dan pusat pemerintahan.
Nah, dari modal pembangunan dan penggunaan wakaf seperti di negara Arab Saudi, menjadikan harta wakaf bersifat produktif dan akan memberikan kontribusi yang besar untuk membangun ekonomi umat Islam yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmahinita, NPM 1851040301. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang keberhasilan wakaf di Turki. Secara geografis, negara ini memiliki letak yang cukup strategis karena sebagian wilayahnya masuk ke daratan benua Asia dan sebagian lain masuk wilayah benua Eropa. Di wilayah Asia, negara ini berbatasan dengan Syria, Irak, dan Armenia. Sedangkan Eropa berbatasan dengan Rusia, Belgia, dan Yunani. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan minoritasnya terdiri dari penganut Yahudi, Nasrani, dan agama serta kepercayaan lainnya. Turki sering dianggap sebagai negara yang berhasil dalam menjalankan praktik wakaf, terutama pada masa dinasti Turki Utsmani yang sampai tahun 1925 terdapat 3/4 luas lahan subur di negara ini dikelola oleh wakaf. Namun ketika Kamal Atatürk berkuasa, perkembangan wakaf mengalami stagnan bahkan penurunan. Pada masa Turki modern, wakaf mulai diatur oleh peraturan Undang-Undang Nomor 667. Dengan keluarnya peraturan ini, semua aset wakaf dikuasai oleh negara, hanya masjid yang tidak dianeksasi dikarenakan perubahan sosial dan politik. Maka pada tahun 1926 pengelolaan wakaf didasarkan pada Akta Charity Foundation nomor 2767 dan pelaksanaan wakaf mulai berjalan lagi. Perkembangan selanjutnya sangat signifikan. Pada tahun 1983 dibentuk Kementerian Wakaf. Selanjutnya perkembangan tersebut dapat dilihat pada data wakaf yang dikeluarkan oleh Dirjen Wakaf Turki pada tahun 1987. Dirjen ini telah mengelola 37.917 wakaf yang terdiri dari 4.400 masjid, 500 asrama mahasiswa, 453 pusat bisnis, 150 hotel, 5.348 toko, 2.254 apartemen, dan 24.809 properti lainnya. Selain itu, dilihat dari jenis usaha komersialisasi, wakaf di Turki sangat maju dibanding dengan negara Islam lainnya, karena badan wakaf di negara ini telah melakukan ekspansi usaha bidang pertambahan, perumahan, dan lain-lain. Mustahiknya pun sangat beragam, yang secara garis besar terbagi kepada dua macam. Pertama, berbentuk sosial, seperti disalurkan kepada fakir miskin, rumah sakit, atau pengobatan gratis, beasiswa bagi para pelajar, pembuatan rumah yatim piatu, dan lain-lain. Kedua, berbentuk ibadah, seperti untuk... Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang manajemen wakaf di Kuwait. Pada tahun 1993, Kementerian Wakaf membentuk Persekutuan Wakaf yang mengelola aset-aset wakaf, baik wakaf lama maupun wakaf baru. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang mempunyai dua strategi pengembangan wakaf secara efektif. Yang pertama, pengembangan harta wakaf secara produktif melalui berbagai saluran investasi dan membagikan hasil sesuai dengan syarat yang ditentukan. Yang kedua, membuat program wakaf yang sesuai untuk berdirinya wakaf baru. Lembaga wakaf mengajak masyarakat dan memberikan penyuluhan agar mereka terdorong untuk mewakafkan sebagian hartanya.
Lembaga wakaf ini menyusun arah investasi wakaf yang jelas dan berprinsip pada pembentukan berbagai macam investasi wakaf, baik wakaf properti, wakaf uang, wakaf langsung maupun wakaf tidak langsung, dengan cara memberikan kontribusi pada berbagai saluran investasi yang sejalan dengan syariat Islam. Dengan menerapkan sistem manajemen investasi wakaf, lembaga wakaf telah membentuk perusahaan manajemen properti, di mana pengelola harta properti wakaf menyatu di dalam perusahaan itu. Lembaga ini juga membentuk dana wakaf yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berbentuk kebaikan yang bermanfaat secara umum bagi masyarakat. Dana wakaf ini salah satu unit wakaf uang yang dibentuk dan distribusinya ditentukan oleh lembaga wakaf di Kuwait. Sejak bulan Desember 1994 sampai dengan Mei 1996, Lembaga Wakaf Kuwait telah membentuk 11 unit dana wakaf yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, pembinaan masjid, pelestarian alam dan lingkungan, pembinaan keluarga, dan pembangunan. Bantuan dana wakaf ini dimulai dari orang-orang miskin dan pemberdayaan potensi orang-orang cacat, kemudian menjaga keberlangsungan tujuan lembaga wakaf. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen wakaf di Kuwait. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang berikutnya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen wakaf di Mesir. Jadi, secara geografis, Mesir itu adalah salah satu negara yang memiliki harta wakaf cukup banyak karena sejak masuknya Islam di Mesir, pemerintahannya itu selalu mengembangkan harta wakaf. Salah satu di antara harta wakaf yang sangat besar dan cukup dikenal di dunia Islam adalah Universitas Al-Azhar yang sampai sekarang itu masih diminati oleh mahasiswa dari seluruh dunia. Universitas ini itu didirikan pada masa Khilafah Fatimiyah, dan selanjutnya wakaf di Mesir itu dikelola oleh Badan Wakaf Mesir yang berada di bawah Kementerian Wakaf. Salah satu di antara kemajuan yang telah dicapai oleh Badan Wakaf Mesir adalah berperannya harta wakaf dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini itu bisa terjadi karena disebabkan harta yang diwakafkan itu beragam. Jadi baik benda itu bergerak dan benda itu tidak bergerak. Dan pengelolaannya itu dilakukan dengan cara menginvestasikan harta wakaf itu ke dalam bank jika hartanya itu berupa uang, dan berbagai perusahaan seperti perusahaan besi dan baja. Dan secara historio-yuridis, negara Mesir itu melandaskan operasional manajemen wakaf dari kebijakan yang bermula sebuah inisiatif seorang Taubah bin Har al-Hadrami yang menjabat sebagai hakim di Mesir pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Dari dinasti Umayyah inilah misalnya telah merintis pengelolaan wakaf di bawah pengawasan seorang hakim. Ia juga menetapkan formulir pendaftaran khusus dan kantor untuk mencatat dan mengawasi wakaf di daerahnya. Upaya ini tuh mencapai puncaknya dengan didirikannya kantor wakaf untuk pendaftaran dan melakukan kontrol yang dikaitkan dengan kepala pengadilan yang biasa disebut dengan hakimnya para hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir. Bahkan di seluruh negeri Islam pada masa itu. Dan sejak itulah pengelolaan wakaf berada di bawah kewenangan lembaga kehakiman, dan keberadaan lembaga wakaf ini itu juga diteruskan pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Terima kasih, itu cukup dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya.
Perbandingan manajemen wakaf di Indonesia dengan negara-negara lain, bila dibandingkan dengan model pendaya gunaan wakaf di negara-negara lain seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan Yordania, pengelolaan serta pengembangan wakaf di Indonesia masih sangat jauh tertinggal karena negara-negara tersebut telah sangat maju dalam mengembangkan wakaf sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian bahkan menopang perekonomian negara. Salah satu di antara harta wakaf yang sangat besar dan cukup dikenal di dunia Islam adalah Universitas Al-Azhar yang sampai sekarang masih diminati oleh mahasiswa dari seluruh dunia. Universitas ini didirikan pada masa Khalifah Fatimiyah. Perkembangan pengelolaan wakaf di Mesir sejak awal memang sangat mengagumkan, bahkan keberhasilannya dijadikan contoh bagi pengembangan wakaf di negara-negara lain. Wakaf di Mesir dikelola oleh Badan Wakaf Mesir yang berada di bawah Wizaratul Auqaf atau Kementerian Wakaf. Salah satu di antara kemajuan yang telah dicapai oleh Badan Wakaf Mesir adalah berperannya harta wakaf dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan benda yang diwakafkan beragam, baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Yang dikelola secara baik dan benar, pengelolaannya dilakukan dengan cara menginvestasikan harta wakaf di bank Islam jika berupa uang dan berbagai perusahaan seperti perusahaan besi dan baja. Untuk menyempurnakan pengembangan wakaf, Badan Wakaf membeli saham dan obligasi dari perusahaan-perusahaan penting. Hasil pengembangan wakaf yang ditanamkan di berbagai perusahaan tersebut di samping untuk mendirikan tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga pendidikan juga dimanfaatkan untuk membantu kehidupan masyarakat fakir miskin, anak yatim, dan para pedagang kecil. Kesehatan masyarakat, mendirikan rumah sakit dan menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang dan berbagai pelatihan. Dengan dikembangkannya wakaf secara produktif, wakaf di Mesir dapat dijadikan salah satu lembaga yang diandalkan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Kemudian berdasarkan data Kementerian Agama pada 2010, tanah wakaf di Indonesia mencapai 3,3 miliar meter persegi dan tersebar di 454.000 lokasi. Sebagian besar tanah wakaf digunakan sebagai tempat ibadah 60%, sedangkan sisanya dipakai untuk sarana pendidikan dan kuburan, tempat pemakaman umum. Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya, jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia. Sedangkan potensi pendanaan dari dana wakaf di Indonesia juga sangat besar, mencapai sekitar 3 triliun. Tetapi sangat disayangkan sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana membuat kebijakan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didaya gunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Perwakafan di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim lain seperti Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Kuwait, dan Turki. Mereka jauh-jauh hari sudah mengelola wakaf ke arah produktif. Bahkan di negara yang penduduk muslimnya minoritas seperti Singapura, aset wakafnya jika dikurskan jumlahnya sekitar
250 juta US dollar. Kemudian untuk mengelolanya, Majelis Agama Islam Singapura atau disingkat MUIS membuat anak perusahaan bernama Wakaf Real Estate Singapura. Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Indonesia memiliki harta wakaf yang sangat besar, akan tetapi belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Dan juga ada keterlambatan dalam mengelola wakaf. Tidak seperti di negara lain seperti Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Kuwait, dan Turki yang sudah jauh-jauh hari mengelola harta wakaf ke arah yang produktif.